Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ibu Ida. Apa kabar hari ini, Pak? Kabarnya baik, Bu. Saya bisa minta waktunya, Pak, sebentar, kah? Bisa sekali Ibu dengan senang hati. Ya, Pak, begini. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Pak. Begini, Pak. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas juga hanya sekitar 50% tiap kelas, Pak. Oh ya, jadi menurut Ibu Ida, apa yang mungkin diharapkan dari obrolan kita ini berkaitan dengan persoalan yang Ibu Ida dapatkan? Baik, Pak, saya ingin solusi dari permasalahan saya tentang antusias murid-murid yang saya ajar dan dalam pengumpulan tugas, Pak. Jadi menurut Ibu ingin supaya siswa atau murid-murid Ibu itu lebih antusias ya dalam mengumpulkan tugasnya ya. Menurut Ibu Ida, hal apa yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam mengumpulkan tugas bersama dengan Ibu? Hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, lalu terlalu monoton. Saya juga terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Begitu, Pak. Oh begitu ya, Bu. Kira-kira apa saja yang selalu membuat murid Ibu Ida kurang antusias dalam pembelajarannya? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan, begitu, Pak. Kalau menurut saya juga, mungkin saya sependapat dengan Ibu Ida ya. Tapi kalau melihat dari masalah ini, mungkin apa saja yang bisa dibuat oleh Ibu Ida agar murid-muridnya lebih fokus atau lebih senang mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga tidak terkesan membosankan ya dalam pembelajaran Ibu. Menurut saya nih, Pak, pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian mungkin saya melakukan ice breaking ataupun games begitu supaya pembelajaran lebih menarik, Pak. Terus kalau mengenai tugas mungkin yang diberikan di murid-murid itu bagaimana? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak, lalu berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, begitu, Pak. Sehingga mereka mungkin bosan dalam menyelesaikan tugasnya, Pak. Kalau boleh tahu mungkin berkaitan dengan tugas saja, mungkin Ibu menggunakan sumber belajar apa ya selama ini? Selama ini saya hanya menggunakan buku teks di perpustakaan, Pak. Mungkin ada yang lain selain buku teks? Mungkin ada sumber belajar yang lain? Iya, Pak. Saya pikir banyak ya, Pak. Selain buku teks, sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sekarang lagi tren seperti TikTok, Reel, dan Instagram, begitu, Pak. Nah, betul sekali, Bu ya. Itu memang selama ini yang kita alami ya bersama dengan murid-murid, apalagi sekarang zamannya digital sehingga mungkin aplikasi itu memang juga perlu untuk membantu mereka untuk menjadikan aplikasi itu sebagai sumber belajar ya. Jadi sekarang mungkin rencana apa ya Ibu Elfrida untuk menyelesaikan masalah ini? Baik, Pak. Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian, yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian, bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat siswa. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, begitu, Pak. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, dan lain-lain.
Bagus sekali ya rencana ibu atau strategi yang nanti dibuat oleh ibu ya. Nah, jadi mungkin komitmen berkaitan rencana ibu ini mungkin kapan dapat dilaksanakan? Begini Pak, saya berkomitmen untuk selalu membuat RPP yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membantu murid-murid saya dengan senang hati dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, dan saya juga akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, begitu Pak. Bagus sekali ya ibu punya komitmen. Saya sangat mendukung. Semoga apa yang sudah direncanakan ibu ya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapannya ibu. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak. Itu yang sangat diharapkan ya Bu ya. Kita sebagai guru memang sangat diharapkan sehingga siswanya selalu merindukan kita pada saat mereka berada di sekolah ya. Iya Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih juga Ibu. Selamat siang. Selamat siang Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Ibu. Kabar hari ini baik Bu? Oh, puji Tuhan, sangat baik ya Pak. Senang bertemu sekali dengan Pak. Oh ya Pak, karena hari ini Pak akan melakukan coaching ya. Sebagai awal kita untuk berdiskusi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Bolehkah Pak saya bisa mengajukan pertanyaan? Boleh Bu, silakan. Oh baik Pak, mari kita bicarakan tentang rute penilaian coaching kali ini. Di mana Pak yang berperan sebagai coach dan coaching akan saya amati dan sesuai rute penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach merespon pertanyaan yang diajukan oleh coachnya. Yang kedua, diharapkan proses coaching hari ini dapat sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kearif, dan memaksimalkan potensi. Oh ya Pak, saya juga akan mengajukan pertanyaan terkait kompetensi inti dari coaching. Bolehkah Pak? Boleh Bu, silakan. Baik Pak. Yang pertama, kompetensi yang mana yang ingin dikembangkan dalam proses coaching kali ini? Dalam proses coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Lalu Pak, kompetensi yang mana yang akan lebih fokus untuk dikembangkan dalam proses coaching nanti? Ini di proses coaching ini saya ingin lebih fokus atau lebih spesifik ya, Ibu bisa memperhatikan kompetensi kehadiran penuh. Baik Pak, ini pertanyaan yang terakhir Pak. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak dalam proses coaching hari ini? Oh ya, saya ingin supaya coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah yang dapat mengatasi permasalahannya Ibu. Baik Pak, demikian dulu ya kegiatan pra-observasi kita kali ini. Silakan Bapak melakukan kegiatan coaching terhadap coachnya. Nanti baru kita ngobrol-ngobrol lagi. Semoga sukses ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Terima kasih juga Ibu atas waktunya ya. Selamat siang Pak. Puji Tuhan. Tadi Pak sudah melakukan coaching terhadap Ibu Ida dan berjalan dengan baik. Selamat siang juga ya Ibu Shirley. Puji Tuhan, tadi proses coaching yang saya jalankan bersama Ibu Ida tadi berjalan dengan lancar. Baik Pak. Saya ada beberapa pertanyaan ini Pak mengenai pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, berkaitan dengan indikator ketercapaian yang diinginkan, mungkin tadi dalam proses coaching tadi saya sudah mengikuti alur kita, yaitu menanyakan tujuan, kemudian saya coba mencari atau menggali masalah-masalah yang dihadapi oleh Ibu Ida. Kemudian tadi juga saya berkomitmen menanyakan komitmen berkaitan dengan rencana
dan tanggung jawab yang dijalankan oleh Ibu Ida. Kemudian tadi juga Ibu Ida sebagai coachnya tadi sudah menemukan solusinya. Baik Pak, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi Pak Agus dengan Ibu Ida sudah berjalan dengan baik, dan juga prosesnya itu sudah berjalan sesuai dengan alur kita. Pak juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Ida sehingga Ibu Ida bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Yang berikut, kegiatan coaching yang dilakukan tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir Pak, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang harus dilakukan? Baik, berkaitan dengan kompetensi yang mungkin nantinya saya ingin kembangkan lagi, mungkin saya ingin mendalami lebih berkaitan dengan alur tirta, sehingga dapat menambah pemahaman saya terhadap kompetensi yang terdapat dalam coaching. Yaitu misalnya tadi saya sudah sampaikan pada saat pasca tadi, pada saat wawancara atau observasi praobservasi tadi, saya menyampaikan bahwa saya ingin mengembangkan kompetensi kesadaran penuh, ya. Sehingga hal tersebut mungkin dapat berjalan lebih baik di proses-proses selanjutnya, begitu Bu. Oh iya, baik Pak, terima kasih. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita kali ini. Terima kasih, selamat siang Pak. Oke, terima kasih Ibu, selamat siang.